Udah Mario tau gak kalau kita datangkan dari jauh, dari kota Makassar. Iya betul. Iya ahlinya. Jadi karena waktu kita sudah mepet ya, Mas Mario, langsung kita panggil saja ya. Langsung kita kenalan dengan beliau, yaitu Ustaz Muhammad Fahru Roji Absor, BSA, MA, PhD, alumni S1, S2, dan S3, International University of Africa Sudan. Itu juga direktur dari Markas Hijrah, direktur dari, betul, Markas Hijrah Indonesia. Kita sambut dengan takbir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Udah ada kursinya? Udah ada kursi di atas? Insyaallah. Jazakallah khair ya. Makasih ya. Syukran. Jazakallah khair. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bi fadlihi taqsal ghayat. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan, amma ba'd. Udah-uni yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian, wahaikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat yang mulia, Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi namanya. Orang ini datang dari jauh, Bapak Ibu sekalian. Ketemu Rasulullah jarang. Mungkin seperti udah unik sekalian yang jarang ketemu dengan teman-teman artis hijrah atau dengan ustadz-ustadz yang dari latar belakang daerah yang berbeda. Maka disiapkanlah sebuah pertanyaan yang sekiranya dengan satu pertanyaan itu orang yang bernama Sufyan bin Abdillah ini tahu bahwa dengan satu pertanyaan dia sudah sangat cukup dengan itu untuk dia amalkan. Karena dia paham bahwa berada di samping Rasulullah tidak mudah. Tiap hari bertemu dengan Rasulullah tidak gampang. Maka dia siapkan pertanyaan yang menurut dia cukuplah dengan satu nasihat itu dia amalkan, lalu dia ingin masuk surga. Berangkatlah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi. Nanti catat-catat ya. Ini ada 3 buku nih. Ini ada buku saya. Ada buku yang kita karang, yang dikarang oleh teman-teman kita, serial Dasar-Dasar Islam. Ini buku saya, Renungan Hati Seorang Dai. Buku ibunda saya, Surat Cinta Bunda. Nah, ya. Nanti kita akan bagikan di akhir. Ya. Kalau ada yang bisa jawab pertanyaan, makanya setiap statement kita yang kita hanya dalam waktu 1 jam ini dicatat dan diperhatikan. Ya. Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi lalu memikirkan sebuah pertanyaan. Apa pertanyaannya kira-kira? Lalu Sufyan mendapatkan kesempatan itu. Kesempatan apa? Kesempatan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanyalah ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Udah, Uni, dengarkan pertanyaannya. Apa pertanyaan yang disiapkan selama perjalanan menuju Rasulullah? Udah mulai gelisah, apa ya kira-kira pertanyaan ini? Tapi dengarkan pertanyaan. Sufyan membuat suatu pertanyaan yang sangat cerdas. Dia mengatakan, "Qul li fil Islam." Ya Rasulullah, beritahu aku dalam satu perkara di dalam agama ini. Beritahu aku satu amalan dalam agama ini. Qul li fil Islami qaulan, atau berikan aku satu nasihat dalam agama ini.
La as'alu anhu ahadan ba'dak. Saya nggak perlu lagi tanya kepada orang setelah ini. Saya nggak perlu lagi bertanya dan minta nasihat kepada siapapun setelah ini. Beritahu aku nasihat. Dengan nasihat itu aku amalkan. Dan dengan amalan itu aku tidak perlu bertanya lagi kepada yang lain. Cukup aku amalkan sampai aku mati. Saudara yang dimuliakan Allah, tahu apa kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam? Rasul tidak menjelaskan dengan kamu harus sholat 5 waktu, bangunlah tahajud, banyaklah bersedekah. Terlalu panjang saudara sekalian untuk menjelaskan semua amalan bagi orang yang baru dikenal, bagi orang yang baru datang dan Rasul tidak mengenalnya. Maka lihat kata Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah kalimat yang sangat indah, pendek, mudah diingat, mudah dihafal. Bahkan Udauni bisa hafal setelah ini. Kata Rasulullah dalam hadis Muslim, hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Kata Rasulullah, "Qul," katakanlah wahai Sufyan, "amantu billah," saya beriman pada Allah. "Tsumma istaqim," istaqim. "Tsumma istaqim," lalu istiqamalah dengan perkataanmu. Istiqamalah dengan kalimatmu, saya beriman kepada Allah. Istiqamalah dengan kalimat, saya beriman pada Allah. Maka saya hanya memakan yang halal, menggunakan yang halal, meninggalkan yang haram, mengerjakan segala perintah, menjauhi segala larangan. Istiqamalah dengan kalimatmu la ilaha illallah. Istiqamalah dengan kalimatmu Muhammadar Rasulullah. Istiqamalah dengan kalimat qul amantu billah, saya beriman pada Allah. Tsumma istaqim, istiqamalah dengan kalimat itu. Yang kata Rasulullah dalam hadis terpisah, seberat apapun ujianmu, sebesar apapun masalahmu, gigitlah dengan gigi gerahammu. Addu 'alaiha bin nawajiz. Kata Rasulullah, gigit dengan gigi geraham. Udah Uni tahu enggak permisalan ini ketika Rasulullah memisalkan memegang tauhid itu seperti menggigit dengan gigi geraham. Saya yakin Udah Uni kalau kemudian mencoba, kita tidak akan pernah bisa melakukan apapun ketika kita menggigit gigi geraham kita, mengeluarkan semua tenaga dengan gigi geraham bin nawajid. Itulah istiqamah. Lihat yang kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Udah Uni yang dimuliakan Allah, akhirnya memberi rumusan ini. Pulanglah Sufyan bin Abdillah As-Saqafi ini dengan sebuah kata yang dia pegang dalam hidupnya, amantu billah tsumma istaqim, saya beriman kepada Allah lalu saya ingin istiqamah. Saya beritahu pada kalian dan kita semua hari ini, tidak ada hal dalam agama ini yang lebih dicintai oleh Allah untuk semua amalan. Semua amalan, tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah, Udah Uni sekalian yang dimuliakan Allah, kecuali amalan yang istiqamah. Hadis Muslim, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengatakan melalui istri, rawinya dari istrinya sendiri, Aisyah radhiyallahu anha, semua amalan yang paling dicintai Allah, Udah Uni, perhatikan, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang paling rutin, paling istiqamah, paling terus menerus, ada continuousnya. Hari ini dilakukan, besok dilakukan, hari ini dilakukan, besok dilakukan, sebulan lagi dilakukan, setahun lagi dilakukan. Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Abul A'mal, ditanyalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, yang menanya istrinya. Siapa istrinya? Aisyah radhiyallahu anha. Bertanya pada Nabi kita, seorang wanita yang cerdas bernama Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah?" Kalau tadi yang bertanya Sufyan, orang jauh, enggak dikenal. Kalau ini yang bertanya orang yang sehari-hari hidup bersama Rasulullah. Lalu dia menanyakan nih, Aisyah, ini orang cerdas Bapak Ibu sekalian. Dia bertanya pada Rasulullah, wanita yang cerdas bertanya pada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa katanya? Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, ma ahabbul a'mali ilallah." Lihat pertanyaan wanita cerdas. Aisyah itu pengen beramal dengan amalan yang paling dicintai Allah. Maka langsung to the point kepada suaminya, "Amalan apa nih ya Rasulullah?"
Wahai suamiku, amalan apa yang paling dicintai Allah? Sama jawabannya seperti Sufyan yang kemudian diberikan jawaban yang singkat, maka Rasulullah juga memberikan jawaban yang singkat kepada Aisyah. Maka jawabannya adwamuhu wa in qalla. Sudah ada dua jawaban nih. Udah Uni, mari dihafalkan. Yang pertama, Sufyan orang jauh. Jawaban Rasulullah, qul, katakanlah, amantu billah, saya beriman pada Allah, summa istaqim, lalu istiqamahlah. Coba diikuti setelah saya. Ini perkataan Rasulullah. InsyaAllah semuanya kalau hafal bisa jadi motivasi buat pulang. Qul amantu billahi summa istaqim. Kita penggal. Qul amantu billah. Coba 1, 2, 3. Apa jawaban Rasulullah pada pertanyaan Sufyan ketika ditanya, beritahu aku satu nasihat yang aku tinggal amalkan, nggak perlu lagi aku tanya kepada selainmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, qul amantu billah. Coba 1, 2, 3. Summa istaqim. Istiqamah, lurus, continue. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Itulah istiqamah. Siapa yang istiqamah? Yang selalu dalam setiap permintaannya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang orang-orang Kau berikan nikmat di dalamnya. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang Kau murkai. Waladdallin. Bukan orang yang tersesat. Bapak Ibu, udah Uni sekalian dimuliakan Allah, mau nggak berada dalam orang yang diberi nikmat? Siratal ladzina an'amta alaihim. Kuncinya sederhana, istiqamah. Dan hijrah butuh istiqamah. Berusaha butuh istiqamah. Hidup butuh istiqamah. Karena yang dilihat, karena yang akan menjadi patokannya, yang akan menjadi rumus keberhasilannya akhirnya, maka butuh istiqamah. Karena seorang yang 50 tahun beragama Islam, lalu kemudian di akhir hidupnya tergoda dengan fitnah dunia, baik itu pasangan hidup, baik itu kekayaan, lalu kemudian dia masuk ke dalam agama lain, lalu meninggal dengan agama lain. 50 tahun dia Islam, dia salat, dia puasa Ramadan, dia berhaji, dia berumrah, lalu meninggal dalam keadaan non muslim. Udah Uni masuk mana? Surga apa neraka? Surga apa neraka? Amalannya selama 50 tahun bermanfaat atau tidak? Kalau meninggalnya non muslim bermanfaat atau tidak? Tidak. Umar bin Khattab, Abu Dzar Al-Ghifari. Saya berikan dua contoh dari sahabat radhiyallahu an yang awal hidupnya banyak melakukan dosa dan kejahatan. Yang di awal sebelum masuk Islam banyak melakukan pembunuhan. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Dia dikatakan Abu Dzar Al-Ghifari oleh Rasulullah SAW. Diberikan nama setelah dia masuk Islam. Tahukah Bapak Ibu sekalian apa kerja Jundub bin Junadah alias Abu Dzar Al-Ghifari dulu ini? Adalah seorang pembegal yang kalau kemudian mau merampok, dibunuh orangnya, diambil hartanya. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada yang menyangka juga Umar akan menjadi orang yang akhirnya menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah siapa? Setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan lihat Bapak Ibu sekalian, udah Uni yang dimuliakan Allah, tidak ada yang menyangka Umar bin Khattab radhiyallahu an akan menjadi orang yang kuburannya berada di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kemudian setelah dia melakukan dosa, lalu dia kemudian bertaubat, masuk ke dalam Islam, lalu meninggal dalam keadaan Islam, surga atau neraka? Kenapa? Karena akhir yang dilihat. Inilah pentingnya istiqamah dalam agama. Kita lanjutkan kepada kisah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam kisah Aisyah dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, menjawab ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa amalan di dalam Islam
yang kalau saya amalkan itu menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan di dalam Islam yang jika saya amalkan maka Allah akan mencintai saya, dan itu akan menjadi amalan yang paling dicintai Allah? Tahukah apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW mengatakan, ad-duwamuhu wa in qal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah wahai Aisyah, yang rutin meskipun sedikit. Catat, amalan yang paling dicintai Allah. Hadis Muslim. Amalan yang paling dicintai Allah apa? Ad-duwamuhu, yang paling rutin, wa in qalla, meski itu sedikit. Sudah ada dua. Coba diikuti saya. Apa jawaban Rasulullah ketika ditanya apa amalan yang paling dicintai Allah? Ad-duwamuhu wa in qalla. 1, 2, 3. Ad-duwamuhu. Hamzah, da, dal, waw, mim, ha. Ad-duwamuhu wa in qalla. 1, 2, 3. Apa jawaban Rasulullah pada pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha ketika dia bertanya apa amalan yang paling dicintai Allah ya Rasulullah? Apa jawabannya? Pakai bahasa Arab dong. Ad-duwamuhu wa in qalla. 1, 2, 3. Apa arti ad-duwamuhu? Yang paling rutin. Wa in qalla, qalil. Qalil itu sedikit. Wa in qalla, meski. Wa in, meski. Qalla, sedikit. Ad-duwamuhu wa in qalla. 1, 2, 3. Tadi jawaban pada Sufyan yang jarang ketemu, ditanya ya Rasulullah, beri aku satu nasihat yang jika aku amalkan aku nggak akan bertanya pada yang lain. Apa? Siapa yang masih hafal? Qul amantu billahi summas istiqam ihdinas siratal mustaqim. Baik. Bapak Ibu sekalian, sekarang lihat. Sebelum saya berikan amalan apa yang harus kita lakukan agar kemudian kita bisa istiqamah di jalan Allah, saya akan berikan balasan dulu nih. Istiqamah dalam Al-Quran, khususnya kalimat istaqamu, itu ada 2 kali yang disebutkan balasannya. Tolong bantu panitia. Fussilat ayat 30. Catat. Surah Fussilat ayat 30. Boleh dibukakan? Innal ladzina qalu Rabbuna Allahu thumma istaqamu. Istaqamu. Lihat kalimat istaqamu. Bapak Ibu, saya ingin ngajar, ingin hijrah ke sini pulang bawa ilmu, bukannya bawa story. Ya. Kita ini pembelajar Bapak Ibu sekalian. Saya ini dari tamat SD sudah ke Gontor, merantau. Tahun sana saya ke Sudan 12 tahun. Dari S1 sampai kita pengen ini pulang bawa ilmu. Istiqamah ini paling penting dalam hijrah. Nggak ada gunanya mengatakan hari ini saya hijrah, besok lepas jilbab. Hari ini saya hijrah, besok udah nggak sholat. Selesai hijrah fast, selesai juga amalannya. Kita nggak ingin itu. Kita ingin hijrah yang istiqamah, yang kalau kemudian kita mati besok-besok kita akan saling mencari di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin amalan yang ketika kita amalkan itu dicintai oleh Allah. Kita ingin sebuah amalan yang kalau kemudian kita amalkan kita dicari oleh Allah. Rahimahullah. Saya qadarullah waktu di Sudan Oktober November kemarin. Rahimahullah teman saya Coach Stephen, yang waktu itu saya sebenarnya diminta oleh Mas Ari Untung juga berangkat ke Surabaya. Qadarullah, saya berada di Sudan. Saya katakan saya nggak bisa datang. Ustadz Lukman sudah datang, Ustadz Salim sudah datang, Ustadz-ustadz yang lain sudah merapat ke Surabaya. Kami pun diundang untuk hadir ke sana. Qadarullah, saya katakan, Mas, mohon maaf saya hari ini, bulan ini ke yang di Surabaya saya nggak bisa membersamai karena saya harus berangkat ke Sudan. Oktober saya berangkat, November saya sidang, Desember akhir saya balik. Tahukah Bapak Ibu sekalian, beliau meninggal di hari pertama Hijrah Fest di cancel waktu itu. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian, Anda lihat orang-orang yang bertuliskan Mu'allaf Center Indonesia, yang kemudian cabangnya sudah tersebar di mana-mana. Itu amal jariah dari seorang yang bernama, yang saya pernah umroh bareng sama beliau, sama-sama di Mekah waktu itu.
sama-sama keliling, sama-sama jalan, sama-sama makan, ngopi bareng. Subhanallah. Ketika saya buat hijrah fest di Makassar, saya undang. Subhanallah. Itulah yang kita inginkan, istiqamah ini. Istiqamah yang rutin, agar kemudian kalau besok-besok kita meninggal, kapan saja Allah ingin cabut, kita sudah dalam keadaan siap. Ada persiapan yang kita berikan, ada persiapan yang kita siapkan untuk menghadap Allah. Bapak Ibu sekalian, kita semua akan wafat. Saya selalu berpesan pada semua tim saya di Makassar, saya katakan, kalau saya keluar daerah itu, kalian doakan, karena bisa jadi saya pergi dan saya tidak pulang. Kalau saya keluar negeri itu doakan, karena saya bisa jadi pergi dan saya tidak balik. Dan inilah kenapa istiqamah itu penting, Bapak Ibu sekalian. Coba lihat balasan pertamanya dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Persis seperti yang dikatakan Rasulullah, kul amantu billah. Apa amantu billah? Mereka mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhanku Allah, tsumma istaqamu. Kata Allah, udah, kalau kamu sudah beriman, lurus-lurus aja deh. Nggak bisa tahajud 11 rakaat, 2 rakaat. Jangan bikin dosa, jangan buat maksiat. Allah cuma mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai kemampuanmu, asal rutin. Innal ladzina qalu, bisa diikutin 1 2 3. Ayo kita ngaji ya, biar berkah nih. Biar hotel ini jadi berkah, kita penuhi dengan ayat Quran. Innal ladzina qalu. Saya dulu ya. Innal ladzina qalu. 1 2 3. Saya doakan yang ngaji insyaallah dimudahkan untuk umroh bersama keluarganya. Saya doakan yang haji punya anak penghafal Al-Quran. Saya doakan yang belum ketemu jodohnya, yang belum menikah dimudahkan pernikahannya, yang belum cukup uang untuk menikahnya dimudahkan untuk mencukupkan uang pernikahan itu. Dan yang paling penting, yang masih banyak dosa diampuni oleh Allah. Ikut ya. Innal ladzina qalu. 1 2 3. Dihayatin. Rabbunallah, Rabbunallah, thumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang mengatakan innal ladzina, mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhanku Allah, thumma istaqamu, lalu dia istiqamah. Coba, kami mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqamah. Yang seperti Rasul katakan, cukup katakan saya beriman pada Allah, lalu istiqamahlah, lurus. Tsumma istaqamu. Sekarang lihat, udah Uni lihat balasannya apa? Balasannya apa? Pertama sekali diturunkan malaikat membantu mereka. Ikut lagi saya. Tatanazzalu alaihimul malaika. 1 2 3. Diturunkan malaikat. 1. Baru mau istiqamah. Yang teman laki-laki baru mau istiqamah ke masjid. Yang akhwat, yang Uni, yang belum pakai jilbab, baru mau pakai jilbab, malaikat udah turun ngebantu. Baru berperang Rasulullah di perang Badar, 300 orang, 300. Baru mau mulai perang pertama, diturunkan malaikat. Jumlah musuh lebih banyak. Kalau mau istiqamah itu Masya Allah, bantuan pertama Allah malaikat. Sudah? Diulang, bantuan pertama, tatanazzalu alaihimul malaika. 1 2 3. Allahu Akbar. Yang kedua udah lihat, alla takhafu. 1 2 3. Belum keras, alla takhafu. Kata Allah, jangan takut kalau udah hijrah, asal kamu istiqamah, jangan takut. Seberat apapun masalah, ada yang kemudian hijrah orang tuanya berat didakwahi, ada yang sebaliknya dia hijrah anaknya masih narkoba, ada yang kemudian sebaliknya ayah, ibu, anak, lalu kemudian dia bingung menghadapi keluarganya, dikeroyok dia karena hijrahnya oleh satu keluarga. Kata Allah,
alla takhafu, jangan takut kata Allah. Lihat apa kata Allah? Kami turunkan malaikat kepadanya dengan mengatakan, janganlah kamu takut. Alla takhafu. Maka kemudian orang yang beristiqamah itu dicabut rasa takut, diberikan keamanan hatinya, kenyamanan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alla takhafu. Setelah ditenangkan hatinya, dihibur dari kesedihannya. Wala tahzanu. Pernah dengar buku La Tahzan? Pernah baca buku La Tahzan? Siapa penulisnya? Siapa penulis buku La Tahzan? Buku saya nih satu, buat yang tahu siapa penulis buku. Boleh kasih mic, teman-teman panitia. Boleh berdiri, boleh naik ke sini. Kasih mic. Siapa yang tahu penulis buku La Tahzan yang waktu itu saya ketemu di Sudan, dan masya Allah beliau bercerita dengan satu cerita yang singkat, padat, dan mengena banget di hati saya. Siapa namanya udah? Wih, Muhammad Faurozi. Udah gak usah jawab, kamu ambil aja langsung. Nama kita sama. Beneran nama kamu? Masa sih? KTP mana KTP? Aku gak percaya. Kok sama gitu ya Allah? Saya kok merasa tersaingi ya. Muhammad Faurozi. Ya Allah. Masya Allah. Makasih. Mudah-mudahan bisa jawab nih. Jangan malu-maluin nama kita dong. Coba berdiri dulu. Sini boleh, udah sini. Faurozi boleh naik ke depan. Ya Allah, saya mimpi apa tadi malam ketemu nama saya sendiri. Boleh dilihat. Muhammad Faurozi benar ya? Sudah nikah belum? Belum. Masya Allah. Ada yang mau? Tinggal di mana? Di Padang. Di Padang. Dekat gak dari hotel? Lumayan dekat. Sudah selesai kuliahnya? Sudah selesai, masya Allah. Dulu jurusan apa? Hukum, masya Allah. Di mana? Di Unan. Di mana? Unan. Apa itu? Universitas Negeri? Universitas Andalas. Universitas Andalas, masya Allah. Usia berapa? 22. Ibu-ibu sambil liatin ya, kali aja yang pengen punya menantu. Siapa tahu ada yang punya menantu ya Bu ya. Nggak apa-apa, kita pengen tuh dalam Hijrah Fest lahir kebaikan-kebaikan yang lain. Saya tanya, menikah kebaikan bukan? Menikah kebaikan bukan? Jadi kalau ketemu jodoh di Hijrah Fest, salah nggak? Nggak ada yang salah. Pengen nggak? Masya Allah, ada pengen tanda tangan ini di buku nih. Ini buku saya nih, ditulis zaman Covid ini, Renungan Hati Seorang Dai. Tapi jawab dulu dong, siapa penulis buku La Tahzan yang sudah diterjemahkan lebih dari 50 bahasa? Masya Allah, tepuk tangan. Namanya siapa? Dr. Aid Al-Qarni. Itu penulis dari Arab Saudi. Iya, Masya Allah. Ini buku, iya, Masya Allah. Saya tanda tangan ini ya. Nih. Ini berisi quotes-quotes ya. Jadi nanti antum bisa baca. Iya, oke. Masya Allah. Muhammad. Masya Allah. Subhanallah. Kepada Muhammad Faurozi dari Muhammad Faurozi gitu ya. Subhanallah. Saya mimpi apa tadi malam? Masya Allah. Saya pengen nangis akhi. Masya Allah. Kok bisa ya? Masya Allah. Hijrah Fest Padang. Masya Allah. Oke. Kenang-kenangan buat antum ya. Masya Allah. Ya, boleh difoto dulu, mana tim media kita? Masya Allah. Foto? Uni mau foto boleh? Biar ditandain wajahnya. Masya Allah. Udah ada yang foto? Siap. Oke, siap. Masya Allah. Nih, saya nggak akan lupa ini kejadian. Masya Allah. Sudah? Oke. Terima kasih. Muhammad Faurozi, saya doakan insya Allah cepat dapat jodohnya. Amin. Insya Allah. Fadal. Baik, siapa namanya? Dr. Aid Al. Dengarkan cerita singkatnya. Waktu itu kita lagi kedatangan tamu nih dari Saudi, namanya Dr. Aid Al-Qarni. Masya Allah, saya pernah baca bukunya La Tahzan. Waktu saya masih di pesantren waktu itu, masih di Gontor waktu 2006. Saya satu SMA.
Iya, kira-kira segitu. Subhanallah, dia nulis buku, diterjemahkan ke berbagai bahasa. Tahu nggak, ketika dia datang ke kampus kami, kebetulan kampus kami ada 72 negara di dalamnya, dari berbagai daerah. Saya waktu itu sudah pasca sarjana, sudah S2 waktu itu, 2015 keadaan. Saya setelah sholat isya dari masjid bersegera duduk paling depan, Bapak Ibu sekalian, karena ada ceramah dari Syekh Aid Al-Qarni yang jarang-jarang datang ke kampus kami. Namanya Jami'ah Ifriqiyah Al-Alamiyah, International University of Africa. Dan alhamdulillah waktu itu saya S2 juga beasiswa. Saya duduklah paling depan, karena saya kenal teman-teman panitia. Saya duduk paling depan. Beliau cerita, dengarkan Bapak Ibu sekalian. Tahu nggak rahasia beliau menulis buku itu sebanyak itu? Rahasia beliau gampang menghafalkan. Rahasia beliau bisa mengerti banyak bahasa. Beliau bercerita seperti ini. Ada satu kisah yang sangat singkat, mungkin tidak sampai 1 menit kalau kita ceritakan. Beliau mengatakan, saya sudah baca ribuan bahkan jutaan buku yang saya tidak pernah hitung sejak saya kecil. Dan setiap kali saya baca buku, Bapak Ibu sekalian, setiap kali beliau baca buku, beliau mengatakan, tidak pernah saya membaca buku kecuali saya baca dari halaman paling depan. Semua huruf dibaca. Serial dasar-dasar Islam, menjaga akidah, beribadah sesuai fikih dan berhias dengan akhlak. Tim ilmiah, Indonesia Community Care Center, praktis, tidak diperjualbelikan. Syafi'i, Yayasan Imam Syafi'i, itu dibaca semua. Setiap halamannya. Jadi kalau halaman setelahnya tim editor, kan ada gitu ya biasanya, dibaca sama beliau. Beliau mengatakan, saya tidak pernah beli buku, tidak pernah pegang buku. Dengerin ini, kalau mau jadi orang yang cerdas, nggak pernah beli buku, nggak pernah punya buku, kecuali saya baca mulai dari awal covernya, semua hurufnya, sampai akhir covernya, semua hurufnya. Lalu beliau mengatakan, dengerin ini baik-baik, ketika saya membaca, saya hadirkan hati saya. Lalu saya baca setiap isi buku yang dikarang oleh penulisnya. Masya Allah ya. Kalau orang Indonesia, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Ini kalau saya kayak tertampar betul waktu itu saya mahasiswa S2. Kalau kita, mohon maaf ya udah Uni, kalau kita buka buku gimana beli buku baru nih? Beli buku baru, yang paling pertama dilihat apa kalau orang Indonesia? Daftar Setelah cari daftar isi, cari yang langsung sesuai dengan kebutuhan. Cari kebutuhan. Menikah mudah dengan wanita solehah, halaman 306. Sesuai kebutuhan. Setelah selesai dibaca, itu pun dilompat-lompatin udah Uni. Setelah selesai dibaca sesuai kebutuhan, dilompat-lompatin. Oh, rumusnya cuma 3. Langsung ke intinya. Setelah itu ditutup, merasa sudah pernah baca. Betul atau tidak? Subhanallah, udah Uni yang dimuliakan Allah. Kata Syekh Aid Al-Qarni, dan tidaklah saya menghatamkan satu buku, kata beliau. Tidaklah saya selesai, mulai dari awal sampai akhir cover, semua dibaca dengan tenang, dibaca dengan khusyuk, dihadirkan hatinya, dipahami baik-baik isinya, kata beliau. Dan tidaklah saya selesai membaca, kecuali saya tutup buku itu, saya masukkan lemari, dan saya tidak akan buka lagi, karena saya sudah diberikan oleh Allah kemudahan untuk memahami semua isinya. Jadi kata beliau, kalian boleh tes semua buku yang pernah saya baca. Subhanallah. Dan udah Uni yang dimuliakan Allah, yang paling membuat saya dahsyat, ketika di akhir beliau mengatakan seperti ini, udah Uni, dan kamu boleh tes saya semua isinya, kecuali satu buku yang setiap kali saya baca, saya bukan menjadi orang yang mengetahui, tambah memahami, tambah mengerti isinya, tetapi justru saya semakin menemukan kebodohan di dalamnya. Setiap kali saya baca, mirip, tulisannya sama, tidak ada yang berbeda, pasti saya merasa tambah bodoh dan tambah butuh ilmu lagi. Ingin terus saya ulang, saya ingin ulang dan ulang. Padahal semua buku saya baca dari awal sampai akhir, dan saya tidak butuh untuk membuka buku itu lagi. Sambil meneteskan air mata, wadzakal Quran. Kata beliau, satu-satunya buku yang saya nggak pernah bisa berhenti untuk meletakkan dan membukanya dan terus membacanya, kecuali setiap kali saya baca pasti selalu mengena di hati saya. Setiap kali saya baca, hari ini saya baca innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, 1 bulan lagi saya baca ayat yang sama, beda lagi di hati saya.
2 bulan lagi beda lagi di hati saya. Sambil meneteskan air mata, beliau mengatakan, kecuali Al-Quran yang setiap kali saya baca selalu ada sentuhan-sentuhan yang berbeda. Itulah Al-Quran. Boleh ditampilkan lagi ayatnya? Kita baca lagi supaya ada sentuhan yang berbeda. Setelah kemudian diturunkan malaikat, setelah kemudian dihilangkan rasa takut, dijamin alla takhafu, kata Allah, dihilangkan rasa sedih. Boleh diikuti? Alla takhafu wa la tahzanu. 1, 2, 3. Alla takhafu wa la tahzanu. Wa la tahzanu artinya jangan bersedih. Terus dihilangkan rasa takut, dihilangkan rasa sedih. Lalu apa Ustaz? Wa abshiru bil jannah. Boleh diikuti? Wa bil jannah. Diulang. Wa abshiru bil. Saya dulu ya. Wa abshiru bil jannah. Dan sampaikan kabar gembira. Coba lihat. Dan gembirakanlah mereka dengan jannah. Arti al-jannah? Allah. Istiqamah. Diturunkan malaikat menolong kita, membersamai kita. Dihilangkan rasa takut, dicabut rasa sedih, diberikan kabar gembira dengan apa? Surga. Terus, udah ini ada yang lebih menarik ini. Coba lihat. Allati kuntum tu'adun. Diulang 1, 2, 3. Allati kuntum tu'adun. Diberikanlah kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ayat selanjutnya, ayat 31. Ini ayat 30. Fussilat ayat 30. Ayat 31-nya. Lihat. Apa kata Allah? Sudah 4 ya. Tadi apa yang pertama? Dibersamai oleh malaikat. Yang kedua apa? Dihilangkan rasa takut. Dihilangkan rasa sedih. 3. Dijamin, diberikan kabar gembira dengan Ada yang lebih dari itu. Mohon maaf. Dikira masuk surga udah paling hebat? Bukan. Dikira ketika malaikat turun membersamai udah paling hebat? Belum. Ada yang lebih hebat. Saya mau yang ini aja ya Allah. Kalau saya dibanding 4 itu, saya pengen ini aja ya Allah. Kalau saya disuruh milih, Ustaz, pengen yang 4 atau pengen yang 1? Saya bilang, saya pengen yang 1. Yang ini aja ya Allah. Tapi untuk mendapatkan yang ini, ikhwan, udah ini paling berat. Karena dia setelahnya, surga pun lewat ini dengan ayat ini. Balasan ini yang paling kita inginkan nih. Coba lihat kata Allah. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kalau ini yang kemudian diberi Allah subhanallah. Nahnu awliyaukum. Coba lihat. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kalau ini yang kita dapat, kamilah pelindung dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kamilah yang menjaga kalian, kamilah yang melindungi kalian, kami yang menjadi wali-wali kalian. Wali dalam nikah ada walinya. Wali itu yang melindungi anak-anaknya, yang menikahkan, memberikan kebaikan. Wali kalau Allah jadi wali kita. Kalau Allah jadi wali orang beriman, Bapak Ibu sekalian, siapa yang tidak menginginkan? Lihat luar biasanya pahala istiqamah. Allah jadi wali kita. Makanya dalam hadis Rasulullah sampai mengatakan, orang-orang yang beristiqamah itu pandangannya Allah jaga, telinganya Allah jaga, kakinya dituntun Allah, hatinya dibersihkan oleh Allah, semua perbuatannya kalau ada yang salah dibersihkan, disucikan oleh Allah. Apalagi kalau mereka menjadi aulia-aulia Allah, wali-wali Allah yang mendakwahkan agama Allah. Itu orang-orang yang terjaga, orang-orang dijaga oleh Allah. Nahnu awliyaukum. Tadi ikuti 1, 2, 3. Nu awliyaukum fil hayatid dunya. 1, 2, 3. Coba dirasap itu. Nahnu awliyaukum. Masya Allah. Fil hayatid dunya. Di dunia siapa yang jaga? Siapa yang jaga di dunia?
Siapa yang melindungi di dunia? Belum cukup. Wa fil akhirah. Wa fil akhirah. Siapa yang jaga dia di akhirat? Mau nggak dijaga Allah di akhirat udah nih? Siapa yang pengen dijaga oleh Allah dunia akhirat akan dijaga di dunia di akhirat? Nahnu awliyaukum. 1, 2, 3. Fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah, kata Allah, dan kamu punya di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Tiba-tiba seorang ibu Uni masuk surga, lalu ditanya oleh Allah. Biasanya ibu itu punya keinginan, wahai hambaku, kata Allah, kamu mau apa? Karena seorang ibu ya, fitrah ibu, dia itu kalau apa-apa anaknya dulu, dia nggak nyari apa-apa. Kata ibu ini, ya Allah, mana anak saya? Mungkin ibu lihat, ini anaknya. Tiba-tiba ibu itu nanya, ya Allah, anak saya mana? Kata Allah, nggak di surga, dosanya banyak, dia di neraka. Subhanallah, ibu, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Ayat tadaburin ayat ini. Seorang syekh kami mengatakan, seorang ibu ketika kemudian ditanya, mau apa di surga? Pengen apa? Lalu kemudian dia menjawab kepada Allah, ya Allah, enggak ada. Anak saya mana? Kata Allah, enggak di surga, dosanya banyak. Coba apa kata ibu itu? Ya Allah, saya tidak bisa menikmati apapun di surga ini tanpa anak saya. Allah yang, lihat ayat selanjutnya, boleh dibuka ayat selanjutnya, nanti kita back lagi nggak apa-apa. Ayat selanjutnya, nuzulan min ghafurir rahim. Ayat selanjutnya Allah pasang 2 nama Asmaul Husna, nuzula sebagai hidangan, hadiah, min ghafur, dari Allah yang Maha Pengampun. Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba ibu mengatakan, anak saya mana? Kata Allah, enggak di surga. Kata ibu, saya enggak bisa menikmati surgamu ya Allah tanpa anak saya. Maka kemudian Allah dengan Ghafur, diampuni dosanya 2 anaknya. Kamu, anaknya ibu ini, sini, dosa kamu banyak, syafaat ibumu saya ampuni. Min Ghafurir Rahim, dari Allah yang Maha Pengampun, Rahim, penyayang. Siapa yang disayang Allah di sini, Bapak Ibu? Anaknya atau ibunya? Dalam kisah ini siapa yang disayang Allah, anaknya atau ibunya? Yang diampuni dosanya siapa? Gara-gara kasih sayang Allah sama siapanya? Sebaliknya seorang anak masuk surga, lalu kemudian dia pertama kali mengatakan, aina ummi? Minta wahai hambaku. Kata anaknya, subhanallah, saya ingat ibu saya. Aina ummi? Ibu saya mana? Insyaallah, semoga ibu-ibu kita dimasukkan ke dalam surga Allah. Aina ummi? Allah kata Allah, enggak di sini, enggak di surga, dosanya ada, dicuci dulu di neraka. Lalu seorang anak itu mengatakan, ya Allah, ma fadilatul jannah bi ghairiha. Kata Syekh, ini diceritakan oleh Syekh kami di Sudan. Beliau mengatakan, ma fadilatul jannah bi ghairiha. Ya Allah, lalu apa nikmatnya saya di surga tanpanya? Tanpa ibu saya. Aina ummi? Mana ibu saya ya Allah? Aina ummi?
nuzulan min ghafurir rahim. Allah itu kalau seorang anak yang saleh sudah minta, kalau seorang orang tua yang saleh sudah minta, keluar dua nama ini, istiqamah, keluar dua nama ini, min ghafur, Allah Maha Pengampun, diangkatlah. Padahal Allah punya nama Dzuntiqam, Allah Maha Membalas, Allah Maha Adil. Dihilangkan semua nama-nama yang lain, didahulukan nama min ghafur, dari yang Maha Pengampun, diampuni. Bukan karena tanpa sebab, karena sebab nama di akhir nama ini yang membuat Allah mengampuni. Nuzulan min ghafurir rahim, nuzula yang kemudian ditetapkan oleh Allah sebagai hidangan bagimu, min ghafurir rahim, dari Allah Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Makanya kalau doa orang tua, ini udah punya banyak yang nangis, udah uni, kita doain dulu orang tua kita. Tahu nggak doa orang tua yang diajarin oleh Rasulullah? Rabbi ghafirli, 1, 2, 3, ikuti saya. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lihat udah uni, istiqomah mengantarkan pada dua sifat ini. Doa orang tua apa? Rabbi ghafirli, ampuni dulu dosaku ya Allah. Setelah itu cukup udah uni, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku. Mungkin ada yang orang tuanya belum sempat sholat sudah meninggal, belum sempat hijrah, masih melakukan maksiat, sudah meninggal. Kita doain orang tua dengan doa Rasulullah, Rabbi ghafirli, ya Allah ampuni dosa kedua orang tua, wali walidayya, dan dosa kedua orang tua, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tua, warhamhuma, yang melebihi ampunan Allah itu kasih sayang. Udah uni, yang melebihi ampunan Allah itu kasih sayang. Allah kalau sudah sayang sama hamba, pasti diampuni, pasti dimaafkan. Udah uni, fokus. Allah kalau sudah sayang sama Allah, pasti diampuni, pasti dimaafkan. Yang berbuat dosa siapa? Anaknya. Yang berbuat amal soleh siapa? Ibunya. Lalu karena apa? Karena Allah sayang sama ibu ini, sayang sama hamba ini. Lalu ibu ini tidak mau apa-apa di surga, nggak bisa menikmati surga kecuali membersamai anaknya. Maka Allah dahulukan kasih sayangnya. Gimana caranya? Ghafur, diampuni dulu anaknya. Rahim, dipertemukan pada ibunya. Baik wahai hambaku, ini anakmu, saya telah ampuni, masuklah ke dalam surga yang sama. Nuzulan min ghafurir rahim. Udah uni yang dimuliakan Allah. Makanya kemudian dalam surah, boleh ditutup. Makanya kemudian dalam surah Al-Baqarah kita disunnahkan nih, udah uni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua ayat, man qara'a ayataini min akhir suratil Baqarah. Ada dua ayat kata Rasulullah dalam Al-Quran, siapa yang membacanya, maka Allah di malam hari setelah salat Isya, maka Allah akan berikan kepadanya pahala seakan dia membaca ayat Quran semalaman penuh. Dua ayat itu, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Siapa yang baca dua ayat ini setelah salat Isya, maka seakan dia membaca Al-Quran semalaman penuh. Udah uni. Siapa yang tahu? Siapa yang hafal ayatnya? Boleh? Ibu? Siapa? Mana ibu tadi? Ibu boleh? Boleh dikasih mic ibu ini? Silakan ibu. Apa dua ayat terakhir surah Al-Baqarah? Ini buku saya, Bu, buku ibu saya, Surat Cinta Bunda. Ini menuliskan tentang kisah ibu saya membawa saya dan adik saya bertiga bersaudara, itu ke Gontor. Yang bawa ibu, naik kapal laut, naik bus sampai ke Gontor, itu tiga orang bersaudara. Itu ibu kita yang membawa. Boleh berdiri, Uni, maaf ibu. Boleh dibaca ayatnya? Sambil berdiri boleh ibu, biar kelihatan. Boleh? Iya. Silakan ibu.
Itu 3 ayat terakhir. Itu 3 ayat terakhir. Ayat setelahnya apa? Bukan, sebelumnya. Coba enggak apa-apa, dari 3 ayat terakhir boleh. Lillahi ma fis samawati wal min rabbihi wal mu'minun. Terus Masya Allah. Terus kasabat. Masya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Mari. Terus tahmil. Kasih ibu itu ya, kalau sudah selesai. Rabbana susunannya wa'fu war ant Masya Allah. Masya Allah. Makasih Ibu. Ini kalau dibaca setelah salat Isya, seakan kita membaca Al-Quran semalaman penuh. Padahal kita nggak bisa ya, pasti butuh tidur semua kan ya, betul nggak? Mau nggak dapat pahala baca Quran semalaman penuh? Kata Rasulullah SAW, man qara'a akhir ayatain min suratil Baqarah kafatah, dicukupkan seakan dia membaca semalaman penuh. Udah ini baca ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Terus kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu. Ini intinya apa? Ulang. Wa qalu. Ini rumus istiqamah yang pertama, catat. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ustaz, saya pengen istiqamah. Tips pertama apa? Sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Tulis. Saya dengar, saya taat. Kunci istiqamah pertama, sami'na wa ata'na. Sudah? Lanjut. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Kunci istiqamah yang kedua, ghufranak. Apa ghufranak? Apa ghufranak? Kami mohon ampunanmu ya Allah. Berarti apa? Yang kedua, kunci untuk istiqamah, selalu merasa punya dosa yang belum diampuni. Tulis. Agar istiqamah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau tahajud, kemudian kita mengatakan, ya Allah dosa saya banyak, ya Allah dosa saya banyak, lalu kemudian kita mengatakan Allahu Akbar, ingat dosa, subhanallah, netes air mata, percaya, khusyuk, sholat subuh khusyuk, sholat duha. Kenapa? Setiap mau beramal ingat dosa. Ghufranaka Rabbana. Terus wa ilaikal masir. Amalan yang ketiga, tawakal. Wa ilaikal masir. Ya Allah, kembali. Bayangin ya, 2 ayat bisa seakan baca 114 surah. Itu berarti 2 ayat ini dahsyat. Ghufranak, selalu merasa punya dosa. Wa ilaikal masir, menyerahkan semua urusan kepada Allah. Ada satu kalimat untuk tawakal ini, ikut saya. Kalimatnya Nabi Ibrahim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula
wa ni'man nasir. Amalan ketiga apa? Udah uni? Kalau dapat ujian, serahkan sama. Kalau ada musibah, serahkan sama. Kalau dapat nikmat, tawakalkan kepada. Lanjut. Wa ilaikal masir. Lanjut. La yukal san illa laha wa 'alaiha catat. Amalan yang keempat, beramal dengan rutin sesuai kemampuan. Tulis, beramal dengan rutin sesuai kemampuan. Maka 2 rakaat tahajud tiap hari jauh lebih baik daripada 11 rakaat satu hari. Bulan depan baru sholat lagi. Baca Quran 2 halaman satu hari atau 1 juz satu hari jauh lebih baik daripada kemudian 20 juz satu hari, lalu nanti Ramadan tahun depan baru baca lagi. Bisa dipahami udah ini? Maka la yukallifullahu nafsan, beramal rutin sesuai dengan kemampuan. Sudah berapa? 4. Amalan yang kelima. Lanjut. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta. Amalan kelima, apa keenam ini? 5. Memperbanyak istighfar. Dalam kurung, karena kita selalu lupa dan salah, maka sehari Rasulullah itu beristighfar berapa kali Bapak Ibu sekalian? 100 kali. Dalam riwayat 70 kali. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kalau kami lupa atau kami khilaf, salah. Sudah? Amalan yang kelima, banyak istighfar untuk istiqamah. Amalan yang keenam, lanjut ayatnya. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Amalan yang keenam ini Bapak Ibu sekalian, ini juga sangat penting dan perlu kita yakini bahwa, tulis di situ, mengamalkan amalan mulai kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Mengamalkan amalan, mendakwahkan amalan, mengamalkan dan mendakwahkan dimulai dari orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Maka kalau ada seorang ibu sholat subuh lalu kemudian anaknya masih main game, boleh nggak seorang ibu membiarkan anak main game dan tidak sholat subuh? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia akan menjadi orang yang paling pertama bertanggung jawab di akhirat. Boleh nggak seorang suami membiarkan istrinya tidak bangun sholat subuh? Tidak boleh, ibu sekalian. Karena seorang suami akan bertanggung jawab pada amalan istrinya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Mulailah dari orang-orang yang kita menjadi penanggung jawab terhadapnya. Ayat terakhir. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Lanjut. Wa'fu anna, terus waghfir lana, terus warhamna, terus anta maulana fansurna. Jadilah orang yang selalu memaafkan. Wa'fu anna, tulis. Sudah? Dan selalulah minta maaf. Amalan keberapa ini? Jadilah orang yang selalu memaafkan dan meminta maaf. Amalan keberapa? 7. Amalan ke-8, waghfir lana. Jadilah orang yang selalu meminta ampun kepada Allah. Sudah? Amalan ke-8, meminta ampun kepada Allah. Amalan yang ke-9, jadilah orang yang apa? Warhamna, selalu menyayangi orang yang bumi, selalu menyayangi hamba Allah dan minta disayang Allah. Warhamna, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma. Amalan yang terakhir, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Selalu berdoa kepada Allah agar dimenangkan di dunia dan di akhirat. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, menangkan kami dari orang-orang kafir. Selalu meminta kepada Allah agar dimenangkan di dunia dan di akhirat. 10 amalan. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan 10 amalan tersebut secara berurutan?
Mana ini angkat? Boleh, silakan. Boleh, silakan. Ya, kasih mic-nya, boleh? Ya. 10 amalan secara berurutan ya. Baik. Silakan. Bisa? Ya, satu. Yang 10 kunci istiqomah. Betul. Satu. Satu, saya dengar dan saya taat atas sami'na wa ta'ala. Baik, kedua. Dua, kami mohon ampunan kepada Allah atas Selalu merasa punya dosa. untuk diampuni. Jadi yang bedanya yang kedua dengan yang tadi yang meminta ampun, yang kedua ini merasa dulu. Nanti yang selanjutnya baru meminta. Oke, terus. Yang ketiga, tawakal kepada Allah. Baik, yang keempat. Yang keempat, beramal produktif sesuai kemampuan. Betul. Yang kelima. Berbanding istighfar karena kita selalu salah dan lupa. Betul. Yang keenam, mengamalkan amalan mulai dari orang yang menjadi tanggung jawab kita atau Betul. Betul. Yang ketujuh, jadilah orang yang selalu memaafkan dan Betul. orang yang selalu meminta maaf. Yang Betul. kedelapan, jadilah orang yang selalu meminta ampun pada Allah. Yang kesembilan, jadilah orang yang selalu menyayangi orang di bumi atau makhluk di bumi dan minta disayang oleh Allah. Betul. Yang ke-10, selalu berdoa agar dimenangkan di dunia dan akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih itu. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang kita bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Saya ada Instagram fakhru_ans @official. Boleh nanti kalau ada yang mau follow Instagram atau ada YouTube Umfa Channel, Ustadz Muhammad Fauzi Ansar Channel, bisa lihat ceramah-ceramah yang lain. Saya mohon maaf, jauh-jauh dari Makassar kita nggak ingin bawa dosa pulang, maka saya mohon dimaafkan jika ada yang salah. Kebenaran semuanya datang dari Allah, kesalahan, kekhilafan dari saya mohon maaf dan saya mohon ampun pada Allah. Semoga semua kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan semoga semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya menanyakan dan kita membacakan satu hadis tadi. Kalau ayat Quran sudah kita baca sama-sama, izin mengingatkan lagi terakhir, dan saya ingin di akhir ini saya ingin story Bapak Ibu sekalian, ya, atau saya video aja, ya. Saya ingin perkataan Sufyan bin Abdillah ketika bertanya pada Rasulullah, jawaban Rasulullah, "Qul amantu billahi tsummas." Coba diulang dulu, tes dulu. "Qul amantu billahi tsumastaqim." Bisa? "Qul amantu billahi tsumastaqim." Apa? Ketika ditanya, apa jawab Rasul? Katakan saya beriman pada Allah, lalu istiqamahlah. Lalu kemudian amalan yang paling dicintai Allah, adwamuhu wa in qalla. Apa? Satu aja, yang Sufyan aja tadi, yang nasihat Rasulullah pada Sufyan bin Abdillah As-Saqafi. Qul amantu billahi tsumastaqim. Benar ya? Oke. Rasulullah SAW ditanya oleh Sufyan bin Abdillah ketika datang kepada Rasulullah minta sebuah nasihat. Sufyan mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan aku satu nasihat yang setelah engkau beritahukan kepadaku nasihat ini, aku tidak akan bertanya kepada siapapun." Udah Uni di Hijrah Fest Padang, coba apa nasihat Rasulullah? Pakai bahasa Arab. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam